Foodies, makan bakso pakai tetelan itu mah udah standar ya. Tapi kalau makan baksonya pakai tetelan yang anti mainstream, udah pernah belum? Kalau belum, jangan khawatir. Ada Bara Valentino nih yang bakal spill rasanya ke kita semua. Let's go! Nah, Foodies, kebetulan aku lagi jalan di sini ada aroma-aroma bakso ternyata. Enak. Dan aku lihat ada kalian makan receh. Pasti kita di sini makan-makan, ya kan? Ya kan? Oke. Ayo kita ke dalam dulu ya. Aku lapar nih, Foodies. Yuk. It's dari asapnya yang ngebul dan aroma kuahnya yang oke. Aduh, jadi nebak-nebak nih ya Foodies, kalau rasa baksonya pasti nggak kaleng-kaleng nih. Warung bakso sapi pemuda ini emang masih baru sih Foodies, tapi coba lihat tuh pengunjungnya. Waduh, gonta-ganti terus ya, alias rame. Di sini jualan apa aja nih? Yang saya lihat sih bakso ya. Bakso urat di sini, Mas. Oh, Ada bakso spesialnya bakso halus, urat. urat dan campur. Terus kita ada topping tetelan daging. Ada tetelan dagingnya juga, Foodies. Bukan lemak ya, Mas ya, ada dagingnya. Nah Foodies, ini dia yang beda dari warung bakso lain. Kalau biasanya tetelan daging itu berisi campuran daging, lemak, dan urat, nah di sini tetelannya 100% murni daging, gak pakai lemak. Wow, mantul bener ya. Jarang-jarang loh yang menyajikan topping tetelan daging kayak begini. Cakep. Tetelan yang dipakai berasal dari daging slice suki atau shabu-shabu yang dicincang hingga kecil-kecil. Ini tetelannya kualitas premium nih Foodies. Aku mau yang spesialnya di sini. Oke, saya keluarin bakso spesial di sini, bakso campur sini. Campur biar ada uratnya, halusnya, mie-nya, Iya. bihunnya, Oke, biar sama ada mie semua. ayamnya. Mie ayam boleh. Kita mie ayam tipe Jawa. Jadi Tipe Jawa. Iya, jadi lebih ada kunyitnya. Jadi berempah. Wah, mie ayamnya versi Jawa nih Foodies. Topping ayamnya nggak terlalu gelap dan manis, tapi cenderung ke gurih dengan banyak varian rempah. Wah, jadi makin penasaran ya. Nggak sabar nih kepengen nyobain. Nah, untuk bikin satu porsi bakso urat, pertama kita siapkan dulu nih Foodies mie putih dan kuning. Di sini mie-nya boleh request kok sebanyak yang dimau, karena ini gratis tis. Pokoknya di sini pembeli menang banyak deh. Next, campurkan sayur ke dalam mangkok ya. Baru deh yang terakhir si bintang utamanya, bakso. Nah, ini tetelannya. Jadi tetelannya pisah ya berarti? Pisah di sini. Wah, Bara nggak mau rugi nih Foodies. Tetelannya minta dipisah mangkok dong, biar dapetnya banyak ya sampai tumpe-tumpe. Penyajian bakso Baksonya emang udah. anti ribet-ribet Sekarang klub nih berarti Foodies, ke tapi mie beda ayam. nih sama mie ayam, agak Ayam. panjang sedikit. Pertama masukin dulu bumbu dan sobat-sobatnya. Ada minyak gurih yang dibuat dari kulit ayam, Minyaknya kaldu yang jamur, dari kecap kulit asin, dan ayam. bubuk lada. Nah, bumbunya udah nangkring di mangkok, baru deh tuh mie-nya Oh, ini disiapin. minyak. Kalau ini apa nih? Putih-putih ini? Ini putihnya tepung biar tidak lengket, biar tidak nempel. Ini juga baru tahu saya. Sebelum dimasukkan dalam air mendidih, mie-nya harus kita diurai-urai dulu ya udah Foodies. diacak-acak, Alasan kita itu masukin agar sini. mie-nya nggak lengket saat direbus. Proses merebusnya juga nggak perlu lama-lama kok, yang saset aja dan ngasih kepastian ya nggak sih? Jadi baper nih, 2-3 menit udah cukup kok Foodies bikin mie-nya mengembang Minyak dan sudah matang. dituangin, tinggal- Lanjut kita kasih sayur, diikuti topping ayam rempah. Jangan lupa juga biar makin resep kasih pelengkapnya si bawang goreng dan pangsit goreng. Dan jadi deh satu porsi mie ayam. Ngomong-ngomong semua resep di sini asalnya dari mana sih Bar? Mas Kevin bikin sendiri gitu? Iya, awalnya karena pandemi, Mas. Karena pandemi nggak kerja, saya pengen bisnis. Saya bingung bisnis apa, jadi saya belajar di YouTube, tanya-tanya teman. Oh, Nekat, Mas. kreatif nih. Kreatif. Aku pernah dengar di Makan Receh juga nih beberapa cerita orang-orang yang pas pandemik dia belajar dari YouTube loh. Mas Kevin salah satunya. Wah, keren bingo ya Foodies, gak menyerah ketika diterpa pandemi, malah bikin Mas Kevin lahir kembali dengan resep-resep andalan. Jempolan deh. Akhirnya masaknya udah, berarti sekarang kita icip-icip time. Okelah, cobain yuk bakso campurnya dulu yuk. Foodies, dalam satu porsi bakso campur ini isinya ada mie, bihun, mie kuning, sayur, 3 bakso halus, 1 bakso urat, dan tahu. Pas banget lah ya buat satu orang mah. Kuahnya tuh benar-benar bikin segar banget. Apalagi buat orang-orang yang seperti aku yang lapar, kalau makan mie satu porsi kayaknya buat aku sih nggak cukup ya. Kuahnya gurih, agak asin.
Aku sih suka ya. Jadi kalau taste-nya orang-orang kan beda-beda. Kalau aku yang lebih suka yang asin yang gurih kalau untuk kuah bakso. Aku mau tambahin sambal ya. Dari kuahnya udah approve nih sama Bara. Rasa gurihnya berasal dari kaldu dari kulit ayamnya yang Angelita. Kalau kuahnya aja udah Sekarang kita coba nikmat, lagi waduh makan yang isiannya bakso udah aku pasti ikut nikmat. Nah, ini baksonya tuh berasa banget teksturnya. Kalau dagingnya itu lebih banyak dari tepungnya. Jadi mantap masnya. Orangnya nggak pelit. Bisa dibilang bakso di sini kualitas premium ya foodies, soalnya perbandingan daging dan tepung dalam setiap bakso berkisar 60 dan 40%. Jadi nggak heran nih rasa baksonya tuh daging banget. Urat yang dipakai juga super low foodies, jadi nggak keras apalagi nyangkut di gigi. Aman lah ini dimakan sama kakek nenek. Dia rebus mie tuh pas juga. Karena selama aku ngobrol-ngobrol di sini banyak bicara, mie itu kalau kita banyak didiamin itu dia makin kayak lembut, kayak makin halus gitu, kurang enak. Tapi ini masih pas banget, nggak halus, nggak begitu keras juga. Kematangan mie-nya juga pas foodies, nggak kematangan apalagi lonyoh. Dipadukan sama bakso urat yang jadi cucuk bener. Bakso halusnya kenyal dengan komposisi urat yang sedikit. Nah satu lagi nih foodies yang bikin makan baksonya jadi lazis, yakni sambelnya. Nikmat bener gitu loh, kayak bikin makan bakso jadi auto ngucur keringat. Jangan lupa Bara, cobain juga nih si tetelannya yang bikin satu porsi bakso pemuda jadi berkesan premium. Coba ya. Kadang kalau di beberapa tempat aku pernah makan, tetelan itu keras banget. Tapi ini lembut, teksturnya nggak keras. Kalau dia dikasihnya pisah, tapi lebih enak kalau udah seperti ini. Agak ada space dikit, jadi kita campurin di kuah bakso, lebih berasa nikmatnya. Tetelan di sini emang jawara punya foodies karena dibuat dari cincangan daging, jadi tekstur tetelannya tuh kayak makin lembut selembut-lembutnya tetelan. Beda cerita ya kalau tetelan dibuat dari daging plus lemak hewan, teksturnya pasti lebih keras. Nah baksonya udah approve, sekarang kita move on ke mie ayam. Sebelum dicobain kita tebak dulu kali ya, yes enak apa enggak nih. Mas mie ayamnya enak. Mie ayamnya enak. Aku suka benar jujur. Jarang aku pernah nemu mie ayam seenak ini, jujur. Dan kalau di sini nggak enak emang, aku nggak mungkin jauh-jauh ke sini. Ternyata tampilan luarnya nggak nipu ya, dilihat nikmat, disantap mah wah bikin lidah nggak berhenti goyang. Rasa mie yang gurih menyatu padu dengan topping ayamnya yang manis gurih, ditambah ada kriuk-kriuk dari pangsit, bikin mulut nggak berhenti ngunyah, lazis bin endol. Nggak cuma rasanya aja nih yang juara, harga bakso dan mie ayam di sini juga receh banget foodies, mulai dari 16.000 aja, foodies sudah bisa icip-icipin mantelnya saja di sini, cakep. Nah, jadi itulah foodies, makan receh, menu receh, tapi selalu ada tapi-tapinya. Rasanya nggak pernah receh. Oke Budi, sekarang kita lagi ada di daerah Lenteng Agung. Terus di belakang kita tuh ada rame-rame. Dari tadi ramai banget antriannya. Jualan apa ya? Wah, surabi gula kinca, terus surabi duren. Hah? Wah duren. Ini serame ini pasti rasanya juga enak banget nih Budis. Ayo, Mau. penasaran? Kau mau? Mau. Kita langsung masuk. Ayo. Pak, di sini Pak. Saya dulu. Foodies, pas banget Meta sama Guntur lagi beredar di kawasan Lenteng Agung yang sampai hari ini masih jadi kawasan pemukiman warga asli Betawi. Emang ya, firasat mereka nih kuat banget. Kalau lagi lapar bisa aja ngerasain kalau ada makanan lazis di sekitarnya. Pak, ini surabi ya? Iya. Wah, itu tadi saya lihat di pelangnya ada surabi gula kinca, surabi duren. Duren. Itu maksudnya apa tuh? Itu si kuahnya atau? Jadi kuahnya ada yang gula biasa, Hah? sama gula duren.
Nah, foodies di sini spesial serabi Betawi, ada yang warna putih dan juga warna hijau. Kalau warna putih nih, bahannya menggunakan campuran kelapa muda ya foodies, sementara yang hijau menggunakan daun suji sebagai pewarnanya. Jadi, serabi Bang Dedi ini dijamin aman sentosa deh tuh kalau dimakan secara bahan yang digunakan alami gak pakai pewarna kimia. Oh, jadi sejenis mirip santan gitu ya? Benar. Kalau yang pakai daun, kalau yang pakai daun itu tadi apa, daun apa? Daun suji. Daun suji. 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 Seperti hatiku yang suji. Suci. Oh, suji. Suci salah. Ini ada menu yang spesial juga Mbak di sini. Oh gitu, apa tuh Bu? Ada serabi topping telur dadar. Topping telur. Aku nggak pernah dengar ada surabi yang toppingnya telur dadar. Iya makanya, ya udah nanti kamu bikinin aku semuanya berarti. Gimana serabi pakai telur dadar? Wah, unik banget nih foodies. Ya udah cus Meta kita bikin serabinya. Foodies di rumah juga udah pada penasaran tuh. Foodies, bahan dasar dari serabi Betawi ini menggunakan tepung beras dan juga tepung terigu ya. Jadi udah pasti padat dan cukup mengenyangkan nih. Nah, kalau proses masak kayak cukup 5 menit aja, nggak perlu pakai lama. Asalkan cetakan serabinya udah dalam keadaan yang super panas, oke? Dan you know what yang asiknya lagi nih, cara masaknya itu benar-benar masih tradisional dong foodies. Ini sangat bisa mempengaruhi cita rasanya. Nah, kalau yang serabi telur dadar ini nih menggunakan adonan serabi kelapa muda ya foodies. Adonannya dituang dulu ke cetakan serabi lalu langsung tuang kocokan telur di atasnya. Tinggal tunggu mateng deh. Allahu Akbar. Pas banget nih. Hujan, makan surabi hangat-hangat. Anget-anget, Ya kan? enak ya. Aku udah gak sabar. Bang, kita Aku tuh bikin penasaran. meja aja ya. Wah, pas banget nih foodies, cuaca mulai dingin ya kan karena turun hujan. Yuk kita nikmatin serabi anget-anget. Nah foodies, serabi bikinan Meta ini udah siap semua nih di meja. Ada serabi kelapa muda alias serabi putih, serabi hijau yang pakai daun suji, dan juga serabi telur dadar. So, gimana nih ya rasanya? Spill dong please. Budis, ini benar-benar enak banget kuahnya. Wah, baru icip kuahnya aja udah kayak langsung terhipnotis nih foodies. Ya gimana nggak coba kuahnya Lazis punya. Apalagi ada 2 jenis kuah serabi nih foodies. Kuah gula kinca, nah ini mah yang original ya. Dan yang satu lagi kinca durian. Dan yang pastinya durian ini asli ya foodies, bukan perasa buatan loh. Jadi begitu masuk mulut tuh masih ada durian yang belum halus gitu. Mantul. Nah kalau rasa serabinya gimana nih? Ini tuh teksturnya lembut tapi ada kenyal-kenyalnya. Ya. Terus rasa si surabinya ini kayak ada sedikit asin-asinnya. Nah, kalau Perpaduan yang pas sih. yang kelapa, itu ada sensasi ngegigit kelapa kayak kelapa parutnya di dalam tuh masih ada tuh. Serabinya sendiri udah punya cita rasa yang super lazis, ditambah pakai gula kinca. Waduh, jadi makin nenjang. Tuh lihat pinggirannya tuh, tebel banget. Nah di situ tuh kayak ada si kelapa-kelapanya itu. Jadi pas digigit ada kermis gitu. Lala, serabi putih dan hijaunya mah ini otentik abis foodies. Kalau yang kelapa muda itu lebih gurih ya. Teh surabinya lebih terasa gurih. Ya. Kalau yang daun suji agak terasa lebih sedikit wangi dan manis. Jadi ya foodies, mau serabi hijau pakai gula kinca kek, serabi putih pakai kinca durian kek, atau dibalik sama-sama enak. It's really perfecto. Apalagi kalau serabi putihnya dicampur dengan kinca durian. Wih, perpaduan wangi kelapa dengan wangi duriannya bersatu padu di lidah. Aduh, pecah bener. Makan serabi anget, minumnya teh anget ditemani sama cuaca yang dingin. Wah, klop abis lah itu ya foodies. Enak Dit. Jadi si tekstur kelapa yang tadi aku bilang agak kernyes-kernyes itu dipaduin sama telur. Nah, Budis ini unik banget sih rasanya. iya kan? Unik banget. Kayak sarapan pagi biasa tuh omelet, telur yang diituin gitu. Tapi ini dibilang gurih, ada sedikit manisnya. Dibilang manis juga enggak. Meski terlihat gak biasa karena serabinya dicampur telur dadar, tapi soal rasa masih sama lazisnya foodies, dicampur sama sambal, ini jadi makin gurih.
Nah, untuk serabi topping telur dadar ini nih foodies cuma dibikin by order aja ya. Jadi kita bisa icip serabi telur dadar kalau kita request. Karena emang cuma orang tertentu sih yang suka pesen serabi telur dadar ini nih. Terus ngomong-ngomong nih soal harga gimana nih? Terus harganya juga murah banget. Segini gedenya nih, segini Foodies gedenya. Cuma 5.000. Wih, super receh. Serabi telurnya cuma goceng foodies. Kalau serabi putih dan hijau yang membedakan harganya ya tergantung dari sausnya ya. Kalau foodies icip yang kinca durian, harga per buah serabinya Rp4.000. Nah, buat yang gula kinca cukup Rp3.000 aja. Widih, harga yang super miring yes. Nggak heran ya kalau serabi Betawi Bang Dedi dalam sehari bisa terjual sekitar 400 sampai 500 buah serabi. Soal harga mah jelas receh, tapi soal rasa jelas enggak recehan. Ini dia nih Foodies, makan receh. Menu receh, Tapi rasa nggak nggak recehan. Foodies, ada yang habis nangkepin kepiting nih. Canda Foodies, ini Aangku lagi ada di seafood Pak John Pasar 8. Wah, Foodies, kepiting nih Foodies, nih lihat nih Foodies. Masih pada hidup jalan-jalan. Wah, ini kayaknya enak dibikin saus padang nih. Yuk kita masuk yuk, minta dimasakin saus padang sama masnya. Wah, ini kepiting pada agresif banget ya, bye-bye dicapit tuh. Mas, nih. Aku mau dimasakin kepiting saus padang yang enak banget. Boleh, tapi ditimbang dulu ya Mbak. Oh, ditimbang dulu. Oh, seporsi sih berapa? Porsinya 2. 2. Oh, ya udah aku milih ya. Weh, hati-hati Foodies. Hati-hati dicapit nih, lihat nih. Ini Mas, timbang. Jadi Foodies, di seafood Pak John ini semua kepiting yang dijual masih hidup. Yang beli bisa milih nih kepiting jagoannya terus ditimbang itu sama si abang. Eits, wajib ditungguin ya kalau lagi ditimbang soalnya takut kabur tuh kayak balita ya kan kalau lagi posyandu. Canda Foodies. Nah, kalau ditimbang kayak begini kita serahkan ke ahlinya aja ya buat bersihin kepitingnya. Wih, pembunuh berdarah dingin. Sehari matiin berapa Mas? Ya, 20 kilo ada lah. 20 kilo, sekilo isi 4, berarti berapa tuh? Bisa set gitu Mas. Oke Foodies, kalau ini serahkan pada ahlinya ya. Wih, jangan macem-macem nih sama abangnya ya kan. Semalam bisa habisin 80 nyawa dia, tapi nyawanya kepiting loh ya. Tuh, udah lihai banget ya kalau urusan capit kepiting. Aduh, ngeliat yang orange dalam perut kepiting auto kebayang itu gurih telurnya. Langsung aja kuy, kita masak. Foodies, nih ini yang nanti kalau dimasak enak banget nih, ada telurnya Foodies. Oke Foodies, ini udah dibersihin, tinggal kita masak. Di mana masaknya Mas? Sana ya. Yuk. Akhirnya kita pindah ke perdapuran nih Foodies. Ada babang-babang yang jago masak nih. Mas, weh, ini aku udah bersihin kepitingnya nih. Bukan aku deh, Masnya tadi temennya. Ini masaknya di mana? Masaknya ntar digoreng dulu, ntar Ah. baru itu habis itu dimasak langsung gitu. Oke, digoreng dulu. Iya, digoreng dulu. Oh, siap. Sebelum dibumbuin, kepitingnya digoreng setengah matang dulu Foodies. Katanya sih biar gurih. Gorengnya nggak perlu lama-lama kok, cukup sekali celup aja. Oke, setengah matang aja ya. Oh, udah. Wah, berarti cuma tinggal di celup doang, jatuh. Biar tiris dulu, Oke, Mbak. tiris dulu ya. Ini tinggal dibumbuin. Tinggal bumbuin Saus padang dulu. di sono. Lanjut kita ke wajan perbumbuan. Kepiting di kedai seafood Pak John ini emang paling favorit di bumbu saus padang. Nah, biar saset bumbunya udah diracik, jadi tinggal tuang aja itu biar kecampur sama kepiting gorengnya. Foodies, nih lihat Foodies. Ini saus padang segini banyak. Ini buat berapa porsi nih Mas? Wah, lebih dari 40-50. 40-50 porsi segini nih. Ini tinggal cemplung tumis-tumis aja. Langsung masuk aja ke pitingnya, Mbak. Ya. Tambah. Saus pedas, kecap Inggris, terus saus Inggris. Hah? Dari Inggris. Inggris juga. Waduh, belinya jauh ya. Mbaknya Oh, sukanya pedas apa? oh pedes dong. Yoi, yang hot gitu. Oseng-oseng sekitar 5 menit udah jadi di Foodies, cepet ya. Soalnya kalau lama ntar yang beli keburu kabur. Kan ya dari awal buka emang seafood Pak John ini nggak pernah sepi Foodies. Boleh incipin nggak? Wow, pedasnya mantap Mas.
kepiting saus Padang ala seafood Pak John. Yuk kita cari lagi yang lain. Kayaknya di situ ada kerang yang menggoda iman nih Foodies. Bikinnya dicelup-celup gitu Foodies. Lanjut kita lihat nih mas-mas yang lagi sibuk rebus kerang. Smells good. Nih, ini kerang darah udah direbus. Jadi ini mau diolah apa aja bisa, tapi dimakan kayak gini aja juga bisa Foodies. Ini dicocol sambal aja bisa. Sebelum diolah, kerang direbus dulu dengan bumbu dapur Foodies. Nah, kalau udah matang baru deh tuh dibumbuin lagi. Tapi kalau kerang rebus aja tuh juga bisa loh sebenarnya langsung dicocol saus. Menu ini juga nggak kalah favorit nih sama si kepiting. Nah, ini dia saus cocolannya. Ini nih bumbunya yang buat cocolan kerang rebus Foodies. Ini ada nanas. Ini adalah pura nanas atau jus nanas yang kental banget. Terus ini apa nih Mas? Ini bawang putih. Bawang putih. Terus ada saus-sausannya tuh saus cabai, saus tomat, sama ini ada sambal pecel. Wih, rame bener ya sausnya sampai 5 macam gitu. Kayak apa dong rasanya nih kalau dicampurin jadi satu ya? Yap, di kedai seafood Pak John ini menunya banyak sekali Foodies. Sampai kalap kan mesennya. Ada kepiting, udang, cumi, ikan, kerang, kangkung, tahu, tempe, dan masih banyak lainnya. Tuh rame banget kan mejanya Aang? Yeay, Foodies. Nih, tangan kanan ada kepiting, tangan kiri ada ikan bakar. Wih, mantep nggak tuh Foodies? Mau cobain yang best seller dulu ya. Ini nih kepiting saus Padang yang di sini nih best seller alias paling laku. Emang gitu ya Foodies, kalau udah ada kepiting di depan mata mana tahan, langsung takis lah. Ini medok banget bumbunya Foodies. Saus-sausannya ini beneran, dia ini nggak pelit ya, nggak cuman ngandelin dari saus-sausnya aja. Jadi ini bumbunya juga banyak nih, ada bawang bombaynya ini masih kelihatan, terus dia masih ditambah juga pakai cabai-cabai rawit potong. Mantep banget. Ini buat cocolan ininya Foodies, telurnya Foodies. Nih. Ini kalau pecinta kepiting, ini pasti seneng banget kalau dapat telurnya gini. Ini Foodies, telurnya Foodies. Nggak afdol kalau orang Indonesia makan tuh nggak pakai nasi, ya nggak? Masakan laut yang diolah dari bahan baku segar itu emang gak ada lawan Foodies, lazis no play. Apalagi ditambah bumbu saus Padang yang kental dan super medok. Pantas aja ya ini yang beli sampai pada ngantri-ngantri. Wih, nah di sini nih enaknya Foodies, karena tadi udah digeprekin pas lagi bersihin, kita nih tinggal buka-buka aja di sini nih, gampang banget dimakannya, tinggal comot-comot aja. Walaupun makan kepiting ini penuh perjuangan Foodies, tapi bakal terbayar kok karena emang seenak itu. Udah paling bener deh, dagingnya padat, udah gitu dia bumbunya ini meresap sampai ke dalam karena dia digeprek-geprekin dulu, jadi kayak pas dimasak itu dia udah meresap gitu loh Foodies. Nah selanjutnya ada ikan kue bakar bumbu kuning, markicuk. Foodies, nggak cuma kepitingnya yang seger ya di sini. Ikannya semuanya fresh, ini kebukti banget. Dalamnya tuh masih manis, terus apalagi dia dibumbu kuning kayak gini sampai garing banget nih. Jadi tuh ada ketumbar-ketumbarnya yang yang dibakar kering gitu Foodies. Nah, ini nih yang bikin gurih banget Foodies. Originalnya aja enak, apalagi kita tambah sama nih sambal kecapnya Foodies. Kan gak cuma kepitingnya Foodies, ikannya juga sama nih freshnya. Dan bumbu kuningnya ini juga gak kaleng-kaleng, melimpah dan ngeresapnya pol banget ke dalam daging ikannya. Meski ikan kue ini tebal, matangnya sampai dalam nih Foodies. Udah gitu daging ikannya berasa manis dan no amis-amis kelap. Mantul! Ikan kue namanya. Dia mungkin dinamain ikan kue karena dia tebalnya ini kayak kue Foodies. Mau sambal kecap atau sambal terasi, semuanya maknyus Foodies. Nah, kalau udah pada nyampur kayak begini jadi kalap ya. Yang kangkung, yang cumi, ya kan diuak-uak jadi satu suapan. Nikmatnya tiada tara. Kangkung terasi, tapi dia di sini ditambah sama tauco. Ada asam-asam rasa tauconya yang seger.
Yap, ada udang di balik kangkung nih foodies. Udang-udang gemoy ini dimasak saus lada hitam, makanya warnanya agak-agak hitam gini. Eits, biar warnanya hitam mah cobain dulu dong rasanya. Rasa asli udang goreng yang gurih manis bercampur sama saus lada hitam yang kuat dengan campuran rempah. Beh, bombastis endolnya. Lada hitam, tapi nggak terlalu pedas. Dan ini ada aroma-aroma wangi, apa ya, mirip kayak bubuk cinnamon gitu loh, bubuk kayu manis rasanya foodies. Pokoknya masih kerasa lah ya kriuk-kriuk udangnya nih foodies dan legitnya si lada hitam. Nih ya, ini ada yang bikin penasaran nih karena tadi sambelnya itu ada 5 macam foodies. Nah, ini dia menu terakhir, ada kerang darah rebus. Buat pecinta kerang, kalau udah nemu kerang rebus dengan cocolan saus kayak begini udah auto jadi cemilan ya. Karena bakal nggak bisa berhenti nih buat ngunyah. Ayo ngaku. Ada nanas itu berarti di sini nih ada asemnya. Terus ada rasa kacangnya dari sambal pecel tadi ya. Bawangnya kuat, terus dia tuh pedes-pedesnya itu pedes-pedes saus, antara pedes saus sama dia ada manis-manisnya gitu loh foodies. Racikan 5 macam saus ini emang super juara. Udah lah ya, kalau diterusin mah seporsi nggak bakalan cukup nih. Yuk, buat yang udah pada ngiler langsung datang aja ya ke area kuliner Pasar 8 Alam Sutra. By the way, seafoodnya Pak Jon ini buka dari jam 4 sore. Jangan sampai kehabisan ya foodies. Cheers! Pokoknya di sini foodies rekomen banget. Walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya ya recehan. Habis nih.